Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Madu Maribaya. Selamat siang. Saat ini kita akan masang jebakan, tetapi dengan cara yang sesungguhnya, yaitu jebakan tanpa basa-basi langsung dihuni. Seperti apa keseruannya? Ikuti Madu Maribaya. Tidak lepas, memang setiap perjuangan pasti ada hal yang menentukan hasil atau tidaknya suatu pekerjaan. Salah satunya masang jebakan lebah madu. Nah, dengan teknik ini lebah tidak akan basa-basi, langsung menghuni jebakan yang kita buat. Seperti apa? Ini diantaranya. Diantaranya frame-nya seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Karena yang bagian atas ini itu tingginya hanya 15 cm dan panjang sekitar 25 cm. Ini diperuntukkan untuk kotak jebakan, karena ketika nanti lebahnya masuk ke kotak jebakan yang kita buat, ini bagian atas yang kosong ini itu yang paling pertama dibuat sarang. Dan kotak jebakan ini tidak akan lama tinggal di hutan, sekitar seminggu atau 2 minggu paling lama. Dan otomatis sarang yang dibuat bagian atas ini bakal nyampe bagian bawah. Bagian ini, bagian bawah bakal nyampe dalam kurun waktu seminggu atau 2 minggu, dan premnya hanya 4. Fungsi dan tujuan kenapa ada bingkai di tengah, agar sarang itu sampai ke bagian antara atas dan bawah. Dan ketika nanti kotak jebakannya kita pindah ke lokasi kotak budidaya dengan jarak yang lumayan jauh umpamanya, ini tidak akan mengganggu sarang yang sudah ada. Sarangnya tidak akan jatuh, jadi bakal kokoh karena bagian atas dan bagian bawah sarangnya sudah nyambung. Walaupun pada dasarnya kurun waktu seminggu atau 2 minggu itu merupakan sarang yang sangat muda dan sangat rentan. Nah, kenapa ketika pindah kotak jebakan dari lokasi hutan ke kotak budidaya atau ke lokasi tempat budidaya kadang lebahnya jadi kabur atau minggat? Itu biasanya penyebab utamanya sarangnya itu lepas dari frame ketika proses bawa dari hutan ke lokasi budidaya. Nah, dengan teknik ini diharapkan sarang itu bakal kokoh, nempel di bagian bawah dan nempel di bagian atas. Hal itu yang biasa kami lakukan. Dan dengan cara itu pula koloni yang kita bawa dari hutan ke lokasi ternak atau budidaya, itu koloninya tidak akan gagal. Mungkin itu yang kita terangkan sekilas dengan kotak yang pertama ini. Yang kedua, ini kotaknya ada bekas sarang. Jadi sengaja kita gosok dengan sarang, bekas sarang, supaya aroma kotaknya ini lebih dominan aroma malam, aroma sarang lebah. Dengan cara seperti itu, koloni lebah liar itu tidak akan basa-basi, nanti akan langsung menghuni kotak jebakan yang kita buat. Ini kita pasang daerah ini satu, dan kita akan coba cek lagi beberapa hari kemudian apakah sudah terisi atau belum, seberapa akurat teknik yang kita gunakan ini. Ikuti terus Madu Maribaya. Tadi kita pasang satu, dan ini satu lagi kita pasang di area ini. Kebetulan kita pasang 2 di satu area tapi di titik yang berbeda. Nah, sebenarnya di lokasi ini ada satu. Nah, itu di belakang ini terlihat. Nah, yang ini, yang mudah-mudahan ada yang ngisi. Sebenarnya kita sudah rada lama, dari 2 minggu ke belakang mau nambah kotak jebakan, tapi karena salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi baru sempat kali ini, itu pun hanya penanda. Jadi sebagai penanda itu kita tiap lokasi yang diprediksi bakal bagus disimpan jebakan, kita simpan satu-satu kotak, dan nanti ketika ada yang isi, maka di lokasi tersebut ditambah banyak simpanan kotaknya. Nah, seperti apa lokasi yang akan kita simpan? Mudah-mudahan yang satu di sini pun ada isinya. Kalau ada isinya berarti fix ini waktu yang tepat dan lokasi yang tepat.
dilanjut. Ini lokasinya di depan, mudah-mudahan ada. Alhamdulillah. Nih bosku, mantap. Nah, ini kotak berikutnya sudah kita pasang. Tinggal ditutup bagian atas. Kotaknya sudah kita tutup, kemudian pakai kayu ranting lah seperti ini ya. Fungsinya itu supaya ada jarak antara penutup plastik dengan kotak. Apabila ada jarak itu semut itu tidak akan berani bersarang di atas tutup dari kotak jebakan kita. Jadi kotaknya aman dari serangan semut. Biasanya selama di hutan itu semut tidak langsung mengganggu koloni yang ada, tetapi membuat sarang di bagian atas. Nah, teknik ini, pengganjal ini sebagai sekat supaya semut tidak bersarang. Semoga kotak yang baru kita simpan ini cepat dihuni seperti yang di sebelahnya. Itulah tadi 2 kotak yang kita simpan di satu lokasi tetapi di titik yang berbeda. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan dan sesuai teori, lebah liar yang ada di lokasi ini langsung masuk ke kotak jebakan dengan waktu yang tidak lama. Dan satu kotak yang sudah terisi sebagai sampel, bahkan di lokasi tersebut baik digunakan untuk menyimpan kotak jebakan, ternyata sudah terisi dengan koloni yang sangat bagus. Dan waktu ini waktu yang tepat karena musim hujan walaupun belum 100%, tetapi hujan yang turun ini setiap harinya kadang-kadang dengan retensi yang sangat besar. Perubahan musim itulah yang kita harapkan, karena lebah-lebah liar yang ada di alam ketika peralihan musim dipaksa untuk pindah dari lokasi yang lembab ke lokasi yang lebih kering, dimana di lokasi yang kering itu kita siapkan kotak-kotak jebakan. Dan istimewanya koloni yang akan pindah itu koloni yang utuh, jadi satu koloni pindah semua. Beda dengan koloni ketika musim kawin, jadi mecah koloni sebagian. Inilah saatnya atau waktu yang tepat untuk menjaring koloni-koloni besar dengan koloni yang istimewa. Selamat mencoba, semoga teori yang kita terapkan bisa bermanfaat dimanapun saudara berada, terutama peternak lebah pemula. Apabila channel ini bermanfaat, silakan like, share, and subscribe. Selalu ikuti Madu Maribaya. Kita lanjut pulang.